Selamat pagi, salam sehat selalu dan salam guru penggerak. Saya Nunu Dian Anggriani, calon guru penggerak dari Lampung Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang akan dilakukan di SMA Negeri 1 Kota Gajah pada pelajaran sosiologi kelas 12 dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, baik sehat ya. Itu yang terpenting. Kita harus menjaga kesehatan. Ya, selamat bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi. Walaupun kita belajar secara virtual, mudah-mudahan itu tidak mengurangi keefektifan belajar kita. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran ini. Sebelumnya Ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama ya. Kesepakatan kelasnya terbaca anak-anak? Terbaca Bu. Terbaca. Baca. Kesepakatan kelas dalam belajar kita pada hari ini ada beberapa poin yang akan kita sepakati. Baik, akan Ibu bacakan. Yang pertama, tepat waktu dalam belajar. Oke, ini sudah tepat waktu ya. Kemudian yang kedua, kalian berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan sampai ada yang nggak pakai baju, pakai baju tidur ya. Jadi pakaian rapi lah. Kemudian menghidupkan kamera selama kegiatan virtual, belajar virtual. Jadi di sini mau ingin lihat wajah kalian yang cantik, yang ganteng. Kalian siap tidak belajarnya? Ya, dengan menghidupkan kamera ya. Kalaupun memang terkendala jaringan, ya sesekali dihidupkan juga. Kemudian yang keempat, menggunakan nama lengkap saat sesi KBM virtual. Jadi ini nama kalian semua ya, akunnya ya. Dan namanya jadi bisa melihat, oh ini Niken, ini Rizka, Ramanda, ya, dan yang lainnya. Kemudian mematikan mikrofon pada saat ada yang berbicara. Jadi karena ini kita belajarnya secara virtual, jarak jauh, kalau ada mikrofon yang terbuka maka suara-suara bising itu akan terdengar. Jadi diharapkan sama-sama kalian apabila memang tidak berbicara ya dimatikan mikrofonnya supaya suara itu jelas terdengar. Bisa ya? Ya, kemudian menggunakan ikon angkat tangan yang ada di Meet itu ada ada gambar tangan ya. Gambar seperti ini kalian pasti sudah sudah tahu apabila ada yang ingin ditanyakan. Jadi Ibu tahu, oh si Niken tanya atau yang lain bertanya, nanti Ibu kasih kesempatan. Kemudian tidak mengikuti KBM secara virtual ini dengan tertib, tidak keluar masuk ya. Jadi akhirnya nanti tidak nggak efektif lah belajarnya ya, tidak bisa menyimak dari awal sampai akhir. Ya, Ibu harapkan kalian memang menyediakan waktu untuk belajar. Jadi jangan sampai masih dalam perjalanan atau masih dalam melakukan pekerjaan karena nggak akan efektif ya. Dan yang terakhir ini foto bersama, ini selalu ini supaya ya untuk kenang-kenangan kita belajar secara online. Ya nanti kalau sudah belajar dari darat itu maksudnya belajar bertemu ya. Ya kan nggak seperti ini lagi. Jadi ada foto bersama di akhir sesi belajar virtual.
Baik, kira-kira ada yang mau ditambahkan tidak dari kesepakatan ini? Sudah cukup ya? Iya Bu, sudah cukup. Cukup. Dan kayaknya bisa disepakati ya, tidak terlalu susah ya. Iya Bu. Ya Bu. Oke. Oke, kita akan melanjutkan dengan pelajaran ini. Kita akan mulai dulu dengan berdoa. Ketua Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ramanda yang sudah memimpin kita untuk berdoa ya. Kemudian kita akan absen dulu. Jadi untuk kehadiran silahkan kalian tulis di kolom chat. Melanjutkan materi kita. Ya, sebelum kita memulai materi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop, yaitu untuk menyiapkan fisik dan psikis ya. Kita mungkin dalam aktivitas kita sebagai siswa, sebagai murid, sebagai guru itu banyak sekali tugas-tugas, beban-beban yang membuat kita itu agak sedikit tertekan, agak sedikit stres ya. Oke, kita akan melakukan penyadaran napas metode stop. Jadi yang pertama stop ya, berhenti. Pertama itu S-nya stop, berhenti. Jadi hentikan apapun yang kalian lakukan. Ambil posisi senyaman mungkin. Kemudian rilekskan tubuh kalian. Ya, itu ya yang pertama ya. Kemudian kita akan langsung ke tarik napas dalam-dalam. Coba kalian ambil praktekkan. Oke, tarik napas itu kemudian kalian setelah tarik napas buang. Ya, lakukan ya secara berulang kali, 3 kali atau lebih. Tarik napas, buang. Setelah itu, setelah kalian mengambil napas secara sadar sambil kalian berpikir apa yang kalian amati, apa yang kalian rasakan ya. Kalian sedang menyadari kalian merasakan nafas yang kalian ambil, kalian keluarkan, kemudian amati sekali lagi ada pilihan-pilihan yang harus kalian lakukan dengan tepat ya. Kalian bisa sebutkan kekuatan kalian. Saya bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan, saya sanggup. Nah, itu sambil kalian tarik nafas, kemudian kalian keluarkan sambil kalian berpikir kekuatan-kekuatan yang ada di diri kalian. Saya sanggup melakukannya, gitu ya. Dan yang terakhir, ya kalian sudah merasa siap. Ya, sudah merasa siap untuk melakukan pembelajaran ini dengan perasaan yang lebih tenang, dengan perasaan yang lebih jernih. Oke ya, sudah dirasakan ini ya dengan teknik stop ya. Jadi ketika banyak masalah, kita ambil waktu sejenak, kita tarik nafas, kita buang, dan kita pikirkan kalau kita itu memiliki kekuatan-kekuatan untuk melakukannya. Baik, tadi sudah ya teknik stop. Sekarang Ibu akan menunjukkan gambar. Kelihatan tidak anak-anak gambar yang Ibu perlihatkan ini tadi? Kelihatan Bu. Apa ya? Gambar apakah itu? Jalan Bu. Penutupan jalan. Jalan Ada polisi. Kemudian yang lain apa ini? Yang situasi-situasi yang kita rasakan sekarang ini. memakai penutupan jalan Bu dengan PPKM, berhentian PPKM. Oke, betul. Ada penutupan jalan ini karena sekarang ini kita sedang merasakan apa yang disebut sebagai PPKM. Apa itu PPKM? Jangan-jangan nggak tahu artinya PPKM apa ya, lupa. Apa PPKM ya? Ayo, boleh berpendapat. Sering kita dengar di berita yang sedang kita
dengar orang-orang pada ngomong PPKM. Kita mau pergi kemana-mana sekarang lagi susah juga karena ada PPKM itu. Apa sih kepanjangan dari PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat. Betul sekali. PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Apa sih yang dibatasi kita? Kegiatannya. Kegiatannya itu meliputi apa saja? Seperti sekolah, bekerja, dan kegiatan yang lainnya, Bu. Ya, betul sekali ya. Ini terjadi karena apa ya? Adanya COVID-19. Ya, betul. Adanya COVID-19. Ternyata adanya COVID-19 itu merubah tidak sih kehidupan kita ya? Iya, merubah Ya. Ini ada linknya. Nanti bisa Ibu kirimkan linknya, artikelnya bisa kalian baca-bacakan nanti di grup WA ya. Sebenarnya lebih mudah pakai Google Classroom, jadi materi Ibu taruh di situ, linknya, videonya ada sendiri. Yang Ibu pakai di Google Classroom bisa ya, Ibu kirimkan ya. Jadi ini kita berdoa, kita berharap supaya pandemi ini segera berakhir, pemerintah segera dapat menyelesaikan pandemi ini dan kita bisa kembali lagi normal. Dengan adanya PPKM tentunya ya akan berdampak sekali ya. Kita tidak bisa beraktivitas. Mungkin kalau Kota Gajah tidak begitu ya. Tidak. Ya, tetapi untuk sekolah ya kita masih sekolah, belajar dari rumah. Untuk orang yang akan mengumpulkan banyak orang itu kan aktivitas juga belum boleh ya, apalagi kalau yang level 4. Itu pernah ke Bandar Lampung itu mal-mal ditutup. Jadi kalau mal-mal ditutup ya kita bisa tahu banyak orang yang dirumahkan sedangkan dia harus bekerja. Oke, ini kita berharap supaya pandemi ini boleh segera berakhir ya, boleh cepat berakhir. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini bisa terlihat? Bisa terlihat ya. Dosen terlalu rapat gitu, Bu. Iya. Gimana Raffi? Terlalu rapat? Oh, Bu, agak ya pusing sih kelihatan, tapi agak pusing dilihatnya. Oh iya, karena ini memang tulisannya memang agak rapat dan agak tajam warnanya yang membuat matanya pusing. Baik, Ibu akan bacakan tujuan dan indikator pencapaian pelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, ini sedang kita bahas ini materi perubahan sosial. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Ini kemarin juga sudah sedikit kita bahas ya, bentuk-bentuk perubahan, dan ini menjadi materi kelompok ya untuk dipresentasikan. Sudah kita bahas juga sedikit berapa bentuk-bentuknya kemarin Ibu menyebutkan ada bentuknya apa saja sih? Ada yang masih ingat bentuk perubahan apa saja? Perubahan kecil, lawannya ke perubahan Dan perubahan besar. Ada perubahan direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan, dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian menganalisis dampak perubahan sosial. Dan yang terakhir membuat hasil kesimpulan materi perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Ini tujuannya akan kita pelajari sebenarnya di KD 3.1 semuanya secara keseluruhan. Baik, kemudian perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat ini kita sudah tahu apa penyebab perubahan ya. Masih ingat kan? Apa penyebab perubahan?
Yang pernah Ibu kasihkan materinya ini? Penyebabnya, jadi sebuah perubahan itu bisa terjadi memang ada sebabnya. Yang ada dua faktor, internal dan eksternal. Eksternal. Ya, internal itu apa saja? Apa yang masuk dalam internal? Internal Penemuan baru. penemuan dalam masyarakat itu akhirnya membuat sebuah perubahan. Kemudian apa lagi? Demografi atau perubahan jumlah penduduk. Ya, betul. Demografi atau dinamika penduduk, ya, bisa kelahiran, kematian, pergi, masuk, ya, migrasi, kemudian ada pemberontakan, ya. Atau perkembangan dalam Ya, konflik bisa, itu kan dari dalam kelompok itu misalnya. Kalau dari luar, kontak dengan masyarakat lain, adanya bencana alam, kemudian peperangan itu masuk dari luar. Kemudian faktor pendorong dan menghambat ini sudah masuk ke materi yang Ibu berikan ya. Pendorong, masih ingat? Ingat. Oke, ingat. Nanti ini video materi PPT itu akan share upload di WA juga, ada tips nanti materi. Sebenarnya sudah kita bahas juga di WA kemarin itu ya, ada faktor pendorongnya. Pendorongnya itu jelas masyarakat yang heterogen itu mendorong perubahan. Kemudian kontak dengan budaya masyarakat lain, sikap menghargai, ya, majunya sistem pendidikan ini akan menjadi pendorong. Ada banyak ya. Keinginan manusia untuk memperbaiki Hal baru. ini membuat sebuah perubahan. Kalau manusia itu sudah pasrah, itu berarti tidak ada keinginan. Kemudian bentuk-bentuknya ya yang tadi ya, dampaknya juga. Baik, ini lanjut, ini materi juga Ibu akan kasih Ibu share di WA group nanti. Sebagian sudah kita bahas ya. Iya Bu, sudah. Ini yang sudah kita bahas dari kemarin, apa ini, COVID-19. Belas. Ternyata COVID-19 ini sangat berdampak juga. Berdampak. Kemarin apa sih yang berubah? Ada nilai dan norma baru. Apa yang berubah? Nilai dan norma baru. Ya, apa yang berubah? Seperti kita belajar di rumah itu sekarang menggunakan media online karena keterbatasan tatap muka langsung secara langsung. Belajar PJJ jarak jauh karena memang interaksi kita dibatasi, kita tidak boleh bertemu secara bertemu bersalaman ya, harus selalu pakai masker. Ini juga sudah ada yang berubah ya. Kemudian pergi-pergi kita sekarang harus membawa surat rapid antigen menyatakan kalau diri kita sehat. Sudah vaksin ya. Nah, sudah vaksin, bahkan itu tadi surat keterangan kalau sudah vaksin. Kalian sudah vaksin belum? Belum. Ya, sabar ya. Nanti kalau memang sudah vaksinnya sudah ada, karena memang mungkin vaksinnya kalau guru sudah divaksin, orang tua juga di masyarakat sudah banyak yang divaksin, tapi untuk anak sekolah memang belum. Sabar ya. Yang penting kalian harus jaga jarak. Oke, kemudian dari gambar ini apa yang kalian bisa rasakan atau kalian temukan dalam gambar ini? Kangen. Kangen sekolah. Kangen temen juga. Kangen uang satu jajan. Dia kan cuma satu juga. Aku nikah kangen. Ada suara yang cowok, Raffi ya? Iya Bu Raffi. Tapi kira-kira dari
kali kamu melihat gambar itu gambar apa sih, Raffi? Kursi, Bu. Hah? Gambar apa? Anu presentasinya itu, Bu. Iya. Yang ibu tampilkan itu gambar apa yang kamu amati? Kamu bisa mengamati apa yang kamu pikirkan dari gambar yang ibu tampilkan? Di kosong. Kursi kosong. Kursi dalam mana itu? Ini loh kayak ruangan kelas yang kosong karena dampak pandemi COVID-19 dengan adanya dampak teknologi pendidikan pada masa mandiri saat pandemi ini, yaitu secara daring kita belajarnya di rumah, sehingga kelas itu kosong. Ya, Aku pakai singkatnya, Bu. Hah? Aku tak singkat itu kan satu panjang satu. Ya, intinya kalau begitu apa, Raffi, intinya? Ya ini karena COVID jadi kegiatan belajar mengajar ya dihentikan, Bu. Oh, bukan dihentikan, dipindah di rumah. Oh itu. Betul sekali ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ternyata berdampak pada pendidikan, ruang kelas menjadi kosong, tapi kalian belajarnya mandiri dengan cara ya, jarak jauh, secara virtual seperti ini. Kalian lebih banyak untuk belajar mandiri. Jangan kalau nggak ada tugas dari gurunya nggak belajar. Tapi kalian memang dituntut untuk baca sendiri materi. Yang penting sudah dikasih tahu, oh ini masih materinya baca. Ya itu ya. Jadi ini ternyata dampak teknologi. Ini akhirnya mau nggak mau kita harus pakai teknologi. Tapi kan nggak bisa harus belajar. Guru juga harus belajar supaya kalian mendapatkan haknya untuk belajar walaupun belajar dari Rumah. Satu lagi gambar harus kalian nanti bisa kerjakan ini untuk tugas nanti di akhir ya. Semua akan harus mengerjakan tugas ini. Bisa di screenshot supaya nanti bisa dikirim ke teman-temannya yang memang belum tahu. Ada lembar kerja penugasan murid. Di sini siswa diharapkan mampu membuat hasil kesimpulan materi perubahan sosial serta dampaknya bagi masyarakat dengan memberikan contoh ya. Kemudian tugas ini bisa berupa video, voice note, PPT atau tulisan, kemudian poster dalam pengumpulannya. Nah ini sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi produk ya. Baik, dari penugasan ini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau kalian yang rumahnya dekat bisa berdiskusi ya dengan temannya untuk membuat video atau yang lainnya, atau juga bisa dikerjakan kalau memang mau sendiri karena sekarang kita masih COVID ya, boleh mengerjakan sendiri. Tapi kalau mau berdiskusi silahkan. Ini kenapa kok muter-muter ya? Oke, kita sudah di ujung materi. Sebelum kita tutup ada refleksi. Kita akan tutup dengan refleksi dari kalian. Adakah yang mau merefleksikan materi yang kita pelajari ini? Halo. Halo. Ya, ada yang mau merefleksikan? Ibu bantu pertanyaan misalnya. Menurut kalian apa sih pentingnya kalian mempelajari perubahan sosial dan dampaknya dalam masyarakat? Ini menurut kalian apa? Dengan mempelajari suatu Gimana, Bu? perubahan Tolong sosial, kita tahu. Satu orang dulu ngomongnya satu-satu. Ya, Niken Bu. Niken boleh Niken. Dengan kita mempelajari suatu perubahan sosial, kita tahu apa saja itu dampak di perubahan sosial, apa saja
yang terjadi di lingkungan sosial kita bisa belajar dari perubahan sosial itu. Oke. Jadi kita bisa belajar ya dari lingkungan kita yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita refleksikan. Oh ternyata sekarang ini beda dengan dulu. Belajar sekarang dengan dulu beda. Ini karena ada sebabnya. Ini masuk bentuk perubahan ini gitu loh ya. Jadi memang pelajaran sosiologi ini memang kita rasakan dalam kehidupan kita. Baik, untuk mewakili Niken atau ada yang lain lagi? Cukup? Cukup, Bu. Ya, baik sekali refleksinya tadi ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita akan berfoto bersama. Oh ya, Rizka mau angkat tangan? Rizka mau bertanya? Bertanya, dikumpul tugasnya dikumpul di mana, Bu? Ya, pengumpulan tugas ini nanti bisa kita enaknya pakai Google Classroom kalau yang mau sendiri ya. Atau kita mau sepakati enaknya mengumpulkan di mana? Kalau WA jangan di WA ya. Kalau penugasan enaknya di Google Classroom. Iya, di Google Classroom aja. Ya, jadi kumpul nanti kalau di WA nanti malah tertimpa-timpa WA yang lain ya. Kayaknya di Google Classroom aja ya. Iya. Aku mau bertanya tadi. Niken mau bertanya. Apa? Itu waktu pengumpulannya itu kapan? Ya, Ibu kasih waktunya pengumpulannya ini 1 minggu selesai. Berarti Jumat depan. Ya, Baik. Jumat depan ya. Kita kumpul itu ya, deadline-nya ya. Oke, jelas ya untuk penugasan lembar kerja penugasan murid jelas ya. Baik, Oke, sudah. kalau begitu kita akan foto bersama dulu. Sebentar, silakan.